warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Perkenalkan, nama saya Rian Sri Wulandari. Saya kelas 2A dari Politeknik Kesehatan Kendari. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai bagaimana cara mengatasi kejang demam pada balita. Baik, Bu, di sini saya akan membagikan terlebih dahulu, silakan dibaca. Jadi kita mulai dari pengertian kejang demam, di mana kejang demam atau febrile confusion ialah bangkitan kejang yang terjadi pada kenaikan suhu tubuh atau suhu rektal di atas 30 derajat Celcius yang disebabkan oleh proses ekstranium. Kemudian kejang demam merupakan kelainan neurologis yang paling sering dijumpai pada anak, terutama pada golongan anak pada umur 6 bulan sampai 4 tahun. Hampir 3% dari yang berumur di bawah 5 tahun pernah menderita kejang demam. Pada percobaan binatang, suhu yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya bangkitan kejang. Bagaimana Ibu, mengerti? Iya, mengerti. Kemudian di sini saya akan membahas penyebab kejang demam. Di mana penyebabnya yaitu yang pertama obat-obatan, yang kedua ketidakseimbangan kimiawi, yang ketiga demam, yang keempat patologis otak, yang kelima eklampsia, yang ketujuh idiopati. Kemudian selanjutnya klasifikasi kejang demam. Pertama, kejang versial. Terbagi menjadi kejang versial sederhana, di mana tanda-tanda motorik kedutaan pada wajah, tangan atau salah satu sisi tubuh, umumnya gerakan setiap kejang sama. Kemudian selanjutnya tanda atau gejala otomik, muntah, berkeringat, muka merah, dilatasi pupil, sumatosenorisis atau sensori khusus, mendengar musik, merasa seakan jatuh dari udara. Gejala psikis, rasa takut. Kemudian kejang versial kompleks, terdapat gangguan kesadaran walaupun pada awalnya sebagai kejang versial kompleks. Kemudian terdapat pencakup otomatisme atau gerakan otomatik, mengecap-ngecap bibir, mengunyah, gerakan mencongkel atau berulang-ulang pada tangan dan gerakan tangan lainnya, tatapan terpaku. Kemudian yang kedua, kejang umum, terbagi menjadi kejang tonik, di mana kejang ini biasanya terdapat pada bayi baru lahir dengan berat badan rendah, dengan masa kehamilan kurang dari 34 minggu dan bayi dengan komplikasi prenatal berat. Dan selanjutnya kejang klonik. Kejang klonik dapat berbentuk vokal, unilateral, bilateral dengan permulaan vokal dan multivokal yang berpindah-pindah. Kemudian selanjutnya kejang mioklonik. Gambaran klinis yang terjadi adalah gerakan ekstensi dan fleksi lengan atau keempat anggota gerak yang berulang dan terjadinya cepat. Kemudian selanjutnya saya akan membacakan tanda gejala demam kejang. Kemudian tandanya itu serangan kejang biasanya terjadi dalam 24 jam pertama sewaktu demam, berlangsung singkat dengan sifat bangkitan, dapat berbentuk tonik, klonik vokal atau akinetik. Umumnya kejang berhenti sendiri. Setelah kejang berhenti, anak tidak memberi reaksi apapun sejenak, tetapi setelah beberapa detik atau menit, anak terbangun dan sadar kembali tanpa defisit neurologis. Kemudian gejalanya berupa yang pertama demam, terutama demam tinggi atau kenaikan suhu tubuh yang terjadi secara tiba-tiba. Kemudian kedua, pingsan yang berlangsung selama 30 detik sampai 5 menit, hampir selalu terjadi pada anak-anak yang mengalami kejang demam. Ketiga, postur tonik, kontraksi dan kekuatan otot menyeluruh yang biasanya berlangsung selama 10 sampai 20 detik. Selanjutnya, gerakan klonik, kontraksi dan relaksasi otot yang kuat dan berirama, biasanya berlangsung selama 1 sampai 2 menit. Selanjutnya, lidah atau pipinya tergigit. Kemudian gigi atau rahangnya terkatup rapat. Selanjutnya, inkontinesia atau mengompol. Kemudian gangguan pernapasan. Kemudian apnea atau henti napas. Kemudian yang terakhir, kulitnya kebiruan setelah mengalami kejang. Biasanya
akan kembali sadar dalam waktu beberapa menit atau tertidur selama 1 jam atau lebih, mungkin amnesia, kemudian mengantuk, linglung sementara dan sifatnya ringan. Kemudian komplikasi yang pertama, kemudian selanjutnya komplikasi yang pertama kejang berulang, yang kedua epilepsi, yang ketiga hemiparese, keempat gangguan mental dan belajar. Selanjutnya upaya penanganan kejang demam pada balita. Pertama, pada saat anak demam, ukur dengan termometer. Bila suhu tubuh anak di atas 37,5 derajat Celcius, segera beri obat penurun panas yang mengandung paracetamol. Kedua, kompres dengan lap hangat, jangan air dingin atau alkohol. Yang ketiga, pindahkan benda-benda keras atau tajam yang berada dekat anak untuk mencegah cedera bila anak sedang kejang. Keempat, bila kejang disertai muntah, miringkan tubuh anak untuk menghindari tertelannya cairan muntahnya sendiri yang bisa mengganggu pernapasan. Kelima, bila kejang terjadi, dapat diberikan obat diazepam rektal yang dimasukkan ke dubur. Keenam, jangan memberi minuman ataupun makanan segera setelah berhenti kejang. Tunggu beberapa saat setelah anak benar-benar sadar untuk menghindari anak tersedak. Ketujuh, segera bawa anak ke dokter atau klinik untuk mendapat pertolongan lebih lanjut. Kemudian pertolongan pertama pada kejang demam. Yang pertama, tidak panik. Yang kedua, lindungi anak dari kemungkinan kecelakaan dengan meletakkan anak pada dasar yang lembut. Ketiga, tempatkan badan dan kepala anak dalam posisi miring. Keempat, jangan menekan atau menahan gerakan kejang yang sedang terjadi. Kelima, jangan memasukkan jari atau alat-alat ke mulut anak. 7. Jangan memberi obat ke mulut anak. 8. Jangan membasahi badan anak dengan air dingin. Yang ke-9, catat lamanya kejang. Kalau lebih dari 5 menit, segera antar ke rumah sakit. Terakhir, setelah kejang demam berakhir, perlu konsultasi ke dokter untuk mencari pemicu demam dan kejang serta mendapat saran dan obat untuk pencegahan kejang demam di masa yang akan datang. Kemudian di sini pencegahan berulang. Yang pertama, mengobati infeksi yang mendasari kejang. Kedua, mencegah tentang yaitu terjadinya obat penurun panas yang didapat atas resep dokter. Kemudian tersedianya obat pengukur suhu dan catatan penggunaan termometer. Kemudian anak diberi obat antipiretik bila orang tua mengetahuinya pada saat mulai demam dan jangan menunggu sampai meningkat. Kemudian memberitahukan pada petugas imunisasi bahwa anaknya pernah mengalami kejang demam bila anak diimunisasi. Kemudian mencegah terjadinya kejang demam. Yang pertama, kompres kepala dan seka badan dengan air. Kemudian jangan memakai baju tebal. Kemudian jangan membalut tubuh dengan selimut tebal. Kemudian beri obat penurun demam misalnya paracetamol atau ibuprofen secara teratur sesuai saran dokter. Kemudian terakhir, minum atau beri obat dubur pencegah kejang misalnya diazepam sesuai saran dokter. Oke, baik Bu, dari penjelasan yang telah saya sampaikan, apakah Ibu telah memahami atau mungkin ada pertanyaan yang ingin Ibu tanyakan kepada saya? Ya, saya mempunyai pertanyaan begini. Saya akan menanyakan tentang apakah kejang demam dapat mengakibatkan kecacatan atau kematian pada anak. Ada lagi Bu? Iya, terus apakah kejang demam akan terjadi terus menerus atau berulang? Ya, itu saja pertanyaan saya. Baik Bu, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah kejang demam bisa menyebabkan kecacatan atau kematian pada anak? Jawabannya, kejang demam mempunyai prognosis atau perkiraan kesembuhan yang baik. Kejadian kecacatan dan kematian sebagai komplikasi kejang demam tidak pernah dilaporkan. Perkembangan mental dan saraf pun umumnya tetap normal pada anak yang sebelumnya normal. Apakah Ibu memahaminya? Iya, saya sudah paham sekarang. Dan kemudian kemudian kita lanjut pada pertanyaan kedua, apakah kejang demam dapat berulang kembali?
Di sini saya akan menjelaskannya. Kejang demam dapat berulang kembali pada sebagian kasus. Faktor risiko berulangnya kejang demam yaitu adanya riwayat kejang demam dalam keluarga, kemudian usia anak kurang dari 12 bulan, suhu tubuh tidak terlalu tinggi saat kejang, dan cepatnya terjadi kejang setelah demam. Bila seluruh faktor di atas ada, maka kemungkinan berulangnya kejang demam adalah 80%. Namun bila tidak terdapat faktor tersebut, kemungkinan berulangnya kejang demam hanya 10-15%. Apakah sampai di sini Ibu memahaminya? Iya, saya sudah paham. Tek. 3. Baik Bu, demikian yang telah saya sampaikan dan Ibu juga sudah memahaminya. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih telah meluangkan waktunya Bu. Terima kasih sebelumnya Bu.